Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam sus. Mbak, perkenalkan saya perawat Fadila, perawat yang bertugas di hari ini ya Mbak. Ya, Sebelumnya boleh sebutkan nama Mbak? saya dengan Mbak Naya. Baik, apakah Mbak punya panggilan kesukaan? Naya aja sus. Baik, saya panggil Mbak Naya ya. Mbak Naya, tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbincang dengan Mbak Naya terkait perasaan Mbak Naya yang sedang Mbak Naya alami. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Mbak Naya bersedia? Bersedia sus. Mbak Naya, bagaimana perasaan Mbak Naya hari ini? Masih sedih sus. Rasanya hidup saya tidak ada gunanya lagi. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Naya merasa sedih? Yang pertama, saya dipecat dari pekerjaan saya. Terus tunangan saya juga batal pertunangan saya, jadi mengecewakan orang tua, keluarga, dan kerabat saya. Rasanya hidup saya nggak ada gunanya lagi, Mbak. Saya turut prihatin ya Mbak. Emang kalau kehilangan pekerjaan dan nggak jadi nikah itu suatu pengalaman yang sangat berat bagi Mbak. Tapi nggak apa-apa Mbak, di sini Mbak nggak sendirian. Saya akan menemani Mbak untuk mencari jalan keluarnya. Saya nggak punya semangat hidup lagi, Mbak. Tidak apa-apa Mbak, nanti kita akan cari jalan keluarnya sama-sama ya Mbak. Mbak Naya, saya ingin bertanya, Mbak Naya jawab dengan jujur ya. Apa Mbak pernah ada rasa ingin mengakhiri hidup? Saya sempat ingin minum obat banyak-banyak, tapi tidak jadi, Mbak. Oh, jadi Mbak Naya pernah terlintas berpikir untuk mengakhiri hidup ya? Sempat ada. Terima kasih Mbak Naya sudah mau menjawab dengan jujur. Ini sangat membantu saya agar saya bisa tahu cara untuk menjaga keamanan Mbak Naya. Nah, baik, di sini saya ingin memastikan beberapa hal Mbak. Apakah di sekitar Mbak Naya itu ada benda-benda tajam seperti gunting atau kaca pecah atau obat-obatan? Sepertinya ada gunting kecil, Mbak. Oh, baik, nanti untuk sementara waktu saya amankan dulu ya Mbak guntingnya. Baik, Baik, sekarang kita coba latihan ya Mbak. Mbak Naya bisa menyebutkan apa kelebihan yang Mbak Naya miliki? saya bingung. Gak apa-apa Mbak Naya, kita mulai pelan-pelan aja ya. Ya, Oke, sebelumnya apakah Mbak Naya punya seseorang yang dekat dengan Mbak Naya? ada ibu saya. Oh baik, berarti seperti ini ya Mbak. Mbak itu punya kelebihan, Mbak Naya bisa berbicara dengan baik, Mbak Naya bisa bekerja sama dengan saya hari ini, dan Mbak Naya masih sayang dengan ibu, benar? Betul, Mbak. Nah, itu kelebihan Mbak Naya yang Mbak Naya miliki ya. Sekarang coba sebutkan satu kelebihan Mbak Naya dari Mbak Naya sendiri. Saya sebenarnya rajin. Wah, bagus sekali ya Mbak. Sekarang kita tuliskan kelebihan Mbak ya. Saya akan tulis di sini untuk nanti Mbak Naya bisa baca setiap hari. Baik, Mbak. Nih kayak gini ya Mbak. Saya rajin, saya masih disayangi ibu, saya masih memiliki kesempatan sembuh. Gitu Mbak. Nanti setiap pagi, siang, sore, malam, dan sebelum tidur Mbak bisa membaca daftar ini ya Mbak. Oh gitu, baik. Agar Mbak lebih semangat lagi untuk hidup. Mbak Naya bisa membaca ini 5 kali ya Mbak dalam sehari. Apakah Mbak Naya mau mencoba? Insya Allah saya mau mencobanya, Mbak. Baik, bagus sekali Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Naya setelah kita berbincang hari ini? Saya sedikit lebih lega dan tenang, Mbak. Syukur Alhamdulillah. Coba sebutkan apa yang sudah kita pelajari tadi Mbak. Tadi menyebutkan hal-hal positif tentang diri saya ya, Mbak. Ya, betul sekali Mbak. Baik Mbak Naya, jangan lupa nanti dipraktekkan ya 5 kali sehari untuk mengucapkan kata-kata tadi. Baik, Mbak. Bagus, hari ini kita sudah selesai. Nah, besok kita akan bertemu lagi Mbak Naya untuk melakukan latihan yang lainnya. Nah, untuk tempat dan waktunya Mbak Naya maunya di mana, terus kapan? Besok di jam 9 pagi, Mbak. Oke, tempatnya?
Mungkin di sini aja. Baik, besok kita ketemu lagi ya Mbak di jam 9 pagi, tempatnya di sini. Iya. Kalau begitu saya izin pamit ya Mbak. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Selamat beristirahat. Iya.